Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari denda Komdis PSSI pertanggal 27 September 2023. Ada beberapa sanksi yang diturunkan oleh Komdis. Yang pertama, Jan Olde Rickering, pelatih Dewa United, didenda teguran keras volume 2. Pelanggarannya adalah kata-kata kotor saat konferensi pers lawan Persita Tangerang. Nah, volume 2 ini adalah teguran kedua sebelum nantinya jika terjadi lagi maka hukumannya adalah denda 10 juta. Yang kedua, Marco Sandi Merauje dari Rans Nusantara FC didenda 10 juta dan larangan tampil 2 kali. Pelanggarannya adalah menginjak lawan serta kartu merah langsung saat menghadapi Persis Solo. Sudah kami duga, cuma 2 kali larangan tampil loh. Yang ketiga, Persis Solo didenda 50 juta. Pelanggarannya adalah 5 kartu kuning dalam satu laga saat lawan Rans Nusantara FC. Yang keempat, M. Firman Dida Putra ofisial Barito Putra didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah pemukulan terhadap bench pemain PSIS saat lawan PSIS Semarang. Gila deh, pemukulan cuma teguran keras loh dendanya. Yang kelima, Panpel Persija Jakarta didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah kurang sigap mengamankan para perangkat pertandingan dari serbuan penonton dan ofisial tim lawan saat laga melawan Bali United. Yang keenam, PSS Sleman didenda 20 juta dan sanksi larangan dihadiri supporter 1 kali. Pelanggarannya adalah adanya pemukulan terhadap media officer Madura United. Cuma 20 juta guys sanksinya. Harusnya kan ini bisa diselidiki lebih lanjut dulu. Yang ketujuh, Gugun Saiful dari Persekat Tegal didenda 5 juta rupiah dan sanksi 4 kali larangan tampil. Pelanggarannya adalah bertindak kasar pada pemain Deltras FC dan luput dari hukuman wasit. Lah, sudah nggak aneh, pemain doang yang dihukum. Lah tuh wasitnya nggak ngasih kartu dan lalai, kenapa nggak dihukum? Yang kedelapan, Deltras FC didenda 15 juta. Pelanggarannya adalah adanya penonton ke lapangan dan ikut menyanyikan lagu Deltras FC saat menghadapi Persekat Tegal. Yang kesembilan, Gresik United didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah 5 kartu kuning dalam satu laga saat melawan Deltras FC. Yang ke-10, PSDS Deli Serdang didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah 5 kartu kuning dalam satu laga saat menghadapi Sriwijaya FC. Nah, silakan komentarnya guys. Dari pertanggal 27 September ini aja Komdis PSSI ini udah raih uang sekitar 160 juta rupiah. Panen lagi cuy, lumayan lah buat beli kuaci. 1 Oktober 2023, tepat 1 tahun yang lalu sebuah kejadian kelam terjadi di sepak bola kita. Kejadian yang penuh air mata dan penuh kontroversi. 135 nyawa hilang akibat konspirasi kejam para mafia sepak bola Indonesia. Sayangnya meskipun ini jelas-jelas duka dan kontroversi, tapi sampai detik ini tak ada hasil dari penyelidikan kasus ini. Satgas tinggal satgas, tapi apa yang diperoleh? Tak ada. Padahal jika ini tak dibenahi akan menimbulkan efek domino. Bisa saja hal yang sama akan terulang kembali dengan alasan yang dulu saja nggak ada hukuman apa-apa dan tindakan apa-apa. Bagaimana ini pemerintah? Bagaimana ini Polri? Bagaimana ini PSSI? Kenapa kejadian setragis ini hanya dianggap tertiup angin? Seperti yang kalian bilang, apa sebegitu tak berartinya sebuah nyawa bagi kalian? Jika kelak kejadian serupa terulang kembali, maka jangan salahkan penonton, tapi salahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Inilah politik negeri kita, benar-benar seperti pisau. Pisau itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Terkaparnya Adi Setiawan dari Dewa United dan harus dibawa ke rumah sakit lantaran kena sikutan brutal pemain Persebaya Catur Pamungkas, menambah daftar hal-hal brutal yang terjadi di sepak bola kita.
Dalam rentang waktu 1 bulan saja, terhitung ada sejumlah kejadian brutal di sepak bola kita. Lalu, apa penyebabnya? Kami pun tak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada para pemain. Kenapa bisa sebrutal itu? Padahal, antara sesama pemain itu harusnya saling menghargai dan menjunjung tinggi sportivitas. Sebab mereka ini satu profesi. Kami pikir gini loh ya, hal ini tuh nggak lepas dari apa yang dialami para klub. Dengan rentetan dan banyaknya denda dan sanksi dari Komdis, membuat para klub ini akhirnya menekan para pemain agar totalitas demi satu tujuan, yakni tujuan itu adalah menang dengan apapun caranya. Sebab cuma kemenanganlah yang bisa sedikit mengobati kerugian klub dari denda. Nah, tekanan dari klub inilah yang membuat para pemain ini frustasi hingga akhirnya ingin menunjukkan pada klub jika mereka ini bisa berkontribusi lebih. Tapi sayangnya reaksi dari para pemain ini malah over yang akhirnya justru membuat dirinya, pemain lain, dan klub itu sendiri yang dirugikan. Alasan lain adalah adanya ketidaksamaan hukuman dari Komdis pada tiap klub dan pemain. Ini pun bisa jadi alasan bagi para pemain ini berbuat buruk, dan tentunya kegoblokan para wasit pun bisa menjadi penyebab hal ini. Para pemain akan bilang gini, ah tenang, selama kita bukan pemain Persib, kita pasti nggak akan dapat hukuman berat kalau kita lakukan pelanggaran, apalagi wasit kita kan bisa disogok, kan gitu, yang akhirnya bisa membuat para pemain ini merasa jumawa. Entahlah, inilah realita miris sepak bola Wakanda. Dari Persija Jakarta, para Jackmania resmi kirimkan surat pada Persija Jakarta. Isinya adalah para Jackmania ini menuntut Persija ini protes pada PSSI soal wasit dan meminta Persija ini giat dalam memberikan suara pada PSSI soal peningkatan kualitas wasit. Yang kedua, para Jackmania ini menyodorkan beberapa nama yang wajib direkrut oleh Persija di jendela transfer ini. Mereka adalah Stefano Lillipali dari Borneo FC, Jordi Amat dari JDT, Ilyas Pasoyevic dari Bali United, M. Sihran dari Borneo FC, M. Rahmat dari Bali United, Dimas Derajat dari Persikabo, dan Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC. 7 nama ini wajib direkrut oleh manajemen Persija di paruh musim ini, apapun caranya. Jika tuntutan ini tak dipenuhi oleh manajemen Persija, maka Jackmania akan berontak dan menganggap manajemen Persija ini sudah tak layak mengurus Persija, dan minta manajemen Persija ini mundur dan lakukan perubahan susunan manajemen. Ya mantap sih usulannya, tapi patut diingat, beli pemain itu nggak gampang loh ya. Ya entahlah. Dari Persib Bandung, kemarin ada yang nanya dan minta kami bahas soal Febri Haryadi. Kenapa dengan Febri? Seperti kita tahu, Febri ini sebenarnya anak emas Persib. Dia ini sempat akan dijuluki The Next Lord of Persib. Tapi, kenapa sekarang ini seperti menghilang? Selain cedera yang dialami Febri, tapi kami mencatat ada beberapa hal yang membuat Febri ini seolah tenggelam di Persib. Terutama yang pertama adalah adaptasi. Kita tahu, pengaruh pergantian pelatih adalah salah satu hal yang membuat pemain itu bisa berubah, bisa lebih bagus, atau justru lebih buruk. Ketika Mario Gomez di 2018 masuk, Gomez ini paling suka dengan penyerangan sayap, yang otomatis kecepatan Febri ini yang paling diandalkan. Polesan Mario Gomez inilah yang akhirnya dimanfaatkan Rene Albert di 2019, yang membuat Febri ini gemilang di musim tersebut. Tapi seiring waktu, Febri di tangan Rene Albert ini seakan sudah terbaca dalam segi permainan di sisi sayap, dan akhirnya Persib pun deadlock. Rene Albert dituntut untuk bermain lebih kreatif dengan andalkan permainan dari bawah ke tengah, dan tentu saja tak mengandalkan sisi sayap dan juga long ball. Di sini peran Febri mulai tergusur. Terbukti di 2020 Febri turun drastis, dan puncaknya di era Luis Milla. Febri yang notabene mantan anak emas Luis Milla justru kesulitan dengan gaya melatih Luis Milla dengan tiki-takanya dan tak mengandalkan sisi sayap. Febri yang terbiasa main di sayap seperti pemain kehilangan arah. Sialnya Febri nggak bisa adaptasi untuk bisa seperti Frans Butuan ataupun Ezra Walian yang bisa bermain di berbagai posisi.
Kita ambil contoh Ezra Walian. Dia ini aslinya adalah seorang striker, tapi dia ini cerdik. Dia belajar bagaimana caranya jadi second striker, bagaimana caranya jadi seorang winger, bagaimana caranya menjadi seorang gelandang, dan ternyata sukses. Makanya sekarang kan terbukti Ezra ini yang kepo dengan berbagai posisi ini akhirnya membuat Ezra ini jadi pemain fleksibel dan bisa ditempatkan di mana saja. Ini yang gak dimiliki oleh Febri. Kalau ditempatkan di sayap, dia ini bingung mau umpan atau nusuk. Kalau ditempatkan di tengah pun kesulitan membagi bola. Satu-satunya cara agar Febri ini bisa berkembang lagi ya, Febri ini harus bisa menjadi pemain yang fleksibel. Ini pun berlaku ya buat beberapa pemain Persib lain seperti Arsan dan juga Rian Kurnia. Jika para pemain ini nggak bisa seperti Fred dan Ezra, maka siap-siap saja akan terbuang. Sebab di era sepak bola modern seperti sekarang ini, setiap pemain ini dituntut memiliki atau mampu ditempatkan di berbagai posisi. Ya itu sih menurut pandangan kami lo ya. Jelaskan sekarang. Dari Persebaya, pelatih Persebaya Joseph Gombau merespon kejadian antara Catur Pamungkas dengan Adi Setiawan. Menurut Pep Gom, apa yang dilakukan Catur ini adalah salah dan harus diperbaiki. Catur ini adalah pemain muda dan tentunya emosinya pun masih meledak-ledak, tapi juga harus diberikan ilmu sepak bola yang lebih baik. Kita akan evaluasi, bukan cuma Catur tapi semua pemain. Untuk Catur, dia ini masih muda, jadi harus banyak dibimbing. Kemarin dia jadi pemain terbaik, tapi sekarang justru membuat kesalahan. Inilah yang sering saya lihat pada para pemain Indonesia, euforia berlebih dan overconfident. Jadi seringkali membuat para pemain Indonesia ini justru lakukan hal bodoh. Saya pun akan meminta pada manajemen Persebaya untuk membatasi para pemain ini dalam berinteraksi di media sosial. Media sosial itu racun utama bagi pesepak bola, ujar Gombau. Jadi istilah kasarnya gini deh, Gombau ini mengira Catur ini tuh ada yang memanas-manas ini di sosmed. Ya mungkin bilang gini lah gitulah yang akhirnya membuat para pemain ini tuh terpancing emosi. Apalagi di lapangan itu kan tensinya tinggi banget tuh. Inilah realita pesepak bola kita saat ini. Kalau klub melarang pemain ini aktif di sosmed, ngambek deh dan bilang ini melanggar hak asasi manusia. Giliran disindir di sosmed, ngambek dan performa pun turun. Makanya kualitas pemain kita ini kalah sama orang-orang luar. Contoh aja di Jepang nih, di Jepang itu tiap klub ini membuat peraturan pemain itu cuma bisa pegang HP nggak lebih dari 2 jam saja. Setelahnya HP itu disita oleh klub, kecuali kalau libur latihan baru deh dikasih bebas tuh pegang HP. Ya emang agak kejam sih, tapi hasilnya cukup bagus. Coba di Indonesia, jangankan libur latihan, istirahat babak pertama aja banyak banget tuh pemain kita yang pegang HP. Padahal HP terutama sosmed itu adalah racun utama bagi kemunduran pesepak bola kita.